Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Alfianingrum dengan NIM B00190012 kelas Bahasa Indonesia L. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir untuk mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 4 ini, yaitu dengan pembuatan laporan hasil penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Bisnis Pemanfaatan Sampah Plastik Menjadi Barang dengan Nilai Jual. Dan next, bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 pendahuluan ini yang pertama ada latar belakang. Nah, latar belakang dari saya mengambil judul tersebut itu dilatar belakangi oleh jadi sampah plastik di Indonesia hingga saat ini tuh masih menjadi permasalahan besar yang belum terpecahkan. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik yang mencapai sebesar 187,2 juta setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Menurut Hutauruk 2019, Istirohatun dan Nugraha 2019, kemudian Rafidah dan Ismail 2018. Nah, kemudian permasalahan sampah plastik itu juga menjadi problematika. Sampah akan terus diproduksi dan tidak akan pernah berhenti selama manusia tetap ada. Dapat dibayangkan bahwa jumlah sampah yang dihasilkan oleh penghuni bumi ini akan semakin meningkat. Namun, kerja keras alam dalam mengurangi sampah secara natural sangat tidak berimbang dibanding berjuta ton volume sampah yang diproduksi setiap harinya. Maka dari deskripsi tersebut, saya menjunjung penelitian mengenai analisis efektivitas bisnis pemanfaatan sampah plastik menjadi barang dengan nilai jual. Itu manfaatnya juga nanti dapat mengurangi sampah plastik. Dan next. Nah, rumusan masalah yang pertama itu adalah apa penyebab sampah plastik yang meningkat di Indonesia? Yang kedua itu bagaimana dampak dari adanya sampah plastik yang berlebihan atau meningkat di Indonesia? Kemudian yang ketiga itu bagaimana solusi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia, khususnya Desa Ngablak dengan program bisnis kreativitas sampah. Jadi Desa Ngablak ini adalah desa di mana tempat saya tinggal. Nah, di sini pun juga untuk sampah itu juga masih kurang pemahaman masyarakatnya, itu masih kurang pemahaman terkait bagaimana daur ulang sampah, sehingga mengakibatkan sampah itu di desa saya khususnya itu meningkat. Kemudian next. Kemudian selanjutnya itu ada tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui penyebab limbah plastik yang berlebihan di Indonesia. Yang kedua itu untuk mengevaluasi dampak yang terjadi dari adanya sampah plastik yang berlebihan di Indonesia. Yang ketiga itu untuk mengetahui solusi untuk mengurangi limbah plastik di Desa Ngablak. Kemudian manfaat dari penelitian itu adalah berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dapat menghasilkan manfaat antara lain. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Yang pertama itu sebagai bahan masukan dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua itu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pendidikan, terutama diikatkan dengan pengaruh program pelatihan terhadap motivasi berwirausaha. Yang kedua, manfaat praktisnya itu adalah dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi lembaga untuk melakukan pelatihan selanjutnya. Yang kedua, itu dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengadakan pelatihan yang lebih baik sebagai upaya awal penulis untuk mengetahui pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dalam memotivasi berwirausaha ibu rumah tangga di Kelurahan Ngablak khususnya. Dan next, itu adalah bab 2. Nah, di bab 2 ini yang pertama itu adalah kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama ada definisi plastik. Jadi
plastik itu apa sih? Nah, di sini plastik itu adalah polimer rantai atom yang mengikat satu sama lain. Kemudian rantai ini itu membentuk banyak unit molekul berulang atau monomer. Bahan pembuat plastik pada mulanya adalah minyak dan gas sebagai sumber alami, tetapi di dalam perkembangannya bahan-bahan ini digantikan dengan bahan sintetis sehingga dapat diperoleh sifat-sifat plastik yang diinginkan dengan cara kopolimerisasi, laminasi, dan ekstruksi. Kemudian yang kedua itu adalah kantong plastik. Jadi definisi kantong plastik. Nah, kantong plastik itu apa sih? Kantong plastik itu adalah plastik yang termasuk ke dalam jenis plastik LDPE atau Low Density Polyethylene dan termasuk ke dalam kode daur ulang nomor 4. Nah, sifat LDPE ini kuat, tembus cahaya, fleksibel, dan daya proteksi terhadap uap air itu tergolong baik. Nah, LDPE dapat didaur ulang tetapi sulit dihancurkan secara alami oleh alam sehingga dalam jangka panjang itu dapat menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Dan yang ketiga itu adalah bahaya sampah kantong plastik terhadap lingkungan. Nah, menurut Sejati tahun 2009, sampah kantong plastik itu merupakan limbah yang membahayakan lingkungan karena materialnya itu sulit diurai oleh alam. Kemudian dibutuhkan waktu 80 sampai 200 tahun agar sampah kantong plastik terurai secara alami. Sementara sampah kantong plastik yang dihasilkan oleh manusia setiap harinya itu mencapai kurang lebih 26.500 ton per hari dari rata-rata masyarakat Indonesia. Nah, jika sampah kantong plastik dibuang atau dibiarkan di tanah, maka kantong plastik tersebut lambat laun akan mengganggu kesuburan tanah karena zat kimia yang terkandung di dalam kantong plastik dapat merusak tanah. Kemudian next. Yang kedua itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini adalah penelitian-penelitian yang udah ada sebelum penelitian ini. Yang pertama, saya hanya mengambil beberapa penelitian. Itu yang pertama ada penelitian Hijrah Purnama Putra dan JB Zuryandala pada tahun 2010. Metode yang penulis gunakan dalam analisis data adalah metode deskriptif, yaitu menyajikan data secara sistematis agar mudah untuk dimengerti. Kemudian kesimpulan dari penelitian itu adalah yang didapatkan dari penelitian studi literatur ini adalah sampah plastik memiliki bahaya yang cukup besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang serius oleh berbagai pihak untuk mengelolanya. Karena di samping bahaya yang ditimbulkannya, plastik sekaligus memiliki potensi yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai produk dan jasa kreatif. Kemudian kegiatan kreasi sampah plastik ini juga dapat menjadi salah satu gerakan pemberdayaan komunitas dan memperluas lapangan pekerjaan dan membuka kemungkinan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan next. Nah, yang kedua itu adalah penelitian Siti Aisyah, Syura Menda Ginting, Eka Novita, dan Khairul Amri Rosa pada tahun 2014 dengan kesimpulan kegiatan itu mendatangkan banyak manfaat dan pengetahuan bagi peserta khalayak sasaran. Khalayak sasaran yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, hal ini tentu saja menjadi motivasi tersendiri bagi mereka yang belum tahu kemudian menjadi tahu bahwa ada manfaat sampah, terutama secara ekonomi. Kesadaran masyarakat begitu tinggi, hal ini dapat dilihat bagaimana masyarakat memandang produk yang berbahan sampah. Kemudian kegiatan sosialisasi pemanfaatan sampah harus terus ditingkatkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada penelitian Jono Iskandar dan Armansyah pada tahun 2019. Nah,
Rancangan kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan pelatihan mengolah dan memanfaatkan sampah plastik menjadi barang bernilai ekonomis. Hasil pembuatan tersebut bisa digunakan sendiri dalam rumahnya dan bisa juga dijual di pasar jika pembuatannya lebih banyak. Kemudian rekomendasi berdasarkan temuan-temuan selama kegiatan pengabdian itu tim pengabdian merekomendasikan bahwa masyarakat perlu ada pembinaan dan pendampingan tentang pengolahan sampah anorganik maupun organik secara berkelanjutan, sehingga masyarakat benar-benar dapat secara mandiri dalam pengolahan sampah. Nah, dari ketiga penelitian yang udah ada terdahulu, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian terkait sampah plastik ini, yaitu pemanfaatan sampah plastik. Dan next. Dan 2.3 itu ada kerangka pemikiran. Nah, kerangka pemikiran itu adalah konsep dasar dalam penelitiannya. Nah, yang pertama itu adalah adanya sampah kantong plastik di lingkungan masyarakat. Nah, jadi sampah kantong plastik di lingkungan masyarakat yang mungkin dalam masyarakat tersebut itu belum mengetahui apa ada manfaat dari kantong plastik gitu. Padahal ya manfaatnya itu ada, yaitu dengan nanti akan ada pelatihan. Nah, jadi yang kedua itu ada pelatihan di mana bisnis kreativitas sampah plastik, yaitu ada workshop, seminar, dan pelatihan. Nah, di sini nanti masyarakat diharapkan dapat mengikuti bisnis kreativitas sampah plastik dalam bentuk workshop, seminar, atau pelatihan. Kemudian yang ketiga itu adalah pembuatan kreativitas sampah plastik. Nah, diharapkan setelah adanya workshop atau seminar atau pelatihan, itu nantinya masyarakat itu dapat membuat kreativitas sampah plastik dengan nilai jual yang tinggi tentunya. Kemudian yang keempat itu penjualan barang yang nantinya dari sampah plastik yang terbengkalai di tempat sampah itu sebenarnya mempunyai menjadikan produk nilai jual sehingga dapat menambah ekonomis dari masyarakat dusun Sewanan, khususnya masyarakat desa Ngabdak. Mohon maaf. Kemudian next, bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang saya ambil itu adalah metode pengumpulan data, penulis dalam mengumpulkan data dalam daftar pustaka menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penulis dari subjeknya. Data sekunder biasanya berwujud data laporan yang tersedia. Dalam hal ini, data sekunder itu diperoleh melalui buku, jurnal, dan artikel. Kemudian next. 3.2 yaitu metode analisis data. Di sini saya itu menggunakan metode yang penulis gunakan dalam analisis data adalah metode deskriptif, di mana menyajikan data secara sistematis agar mudah untuk dimengerti. Kemudian selanjutnya, bab 4 itu ada bab 4 itu ada hasil pembahasan. Next. Nah, di bab hasil pembahasan ini, di sini saya akan menerangkan mengenai rumusan masalah yang sudah dijelaskan di bab 1. Nah, jadi nanti akan dibahas semuanya di dalam bab 4 ini. Kemudian lanjut aja untuk bab 4, yaitu yang pertama 4.1 itu penyebab sampah plastik yang meningkat di Indonesia. Nah, berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, peningkatan industri minuman di Indonesia meningkat sebesar 22,74% selama semester pertama tahun 2019. Volume sampah akan ikut meningkat seiring dengan adanya peningkatan sektor industri. Nah, industri makanan dan minuman berkontribusi sebagai 65% terhadap total permintaan plastik kemasan. Konsumsi plastik kemasan itu juga mencapai angka 65% dari total konsumsi plastik nasional. Kemudian, melansir pernyataan Direktur Bidang
Olefin dan aromatic inaplast Edi dari kumparan bisnis, konsumsi plastik per kapita Indonesia hanya 20 kg per tahun, tak sebanding dengan produk sampah plastik per kapita di Vietnam yaitu 42,1 kg atau bahkan Korea 141 kg. Namun Indonesia tetap menjadi negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Nah, selain dengan dari peningkatan industri dari bidang industri, misal dari konsumsi masyarakat itu pun sampah plastik akan terus meningkat karena konsumsi masyarakat itu akan selalu ada jika manusia itu ada. Jadi konsumsi plastik itu akan terus meningkat dengan konsumsi yang mungkin suatu masyarakat tersebut mengkonsumsi banyak konsumsi makanan atau minuman yang lain. Kemudian 4.2 itu dampak sampah plastik bagi lingkungan. Nah, fakta tentang bahan pembuatan plastik umumnya polivinil terbuat dari poliklorinat bipenil atau PJB yang mempunyai struktur mirip DDT, serta kantong plastik yang sulit untuk diurai oleh tanah hingga membutuhkan waktu antara 100 hingga 500 tahun. Bisa juga seperti yang dalam bab pertama tadi, dalam kurun waktu 80 sampai 500 tahun itu akan memberikan akibat antara lain itu yang A, tercemarnya tanah, air tanah dan makhluk bawah tanah. Kemudian racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Nah, di sini pun juga terlihat bahwa sebenarnya cacing itu adalah menyuburkan tanah. Kemudian jika plastik ini terus-menerus dibuang sembarangan, terus dibuangnya itu di tanah, kayak gitu akan menyebabkan racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah itu akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing. Kemudian yang ketiga itu ada PJB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman, akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan. Kemudian yang keempat itu adalah kantong plastik akan mengganggu jalur air yang terserap ke dalam tanah. Kemudian yang kelima itu menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara di dalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu menyuburkan tanah. Dan next, nah di sini adalah bagian terkait bisnis kreasi sampah plastik. Nah, bisnis kreasi sampah plastik ini nanti akan ada dalam dua versi. Yang pertama itu ada produk dan jasa. Yang sebelumnya, yang pertama itu yaitu dengan melakukan jasa dengan adanya workshop, pelatihan, dan seminar. Workshop mungkin dengan contoh membuat tas, dompet, keranjang, tempat pensil, ataupun bunga dari plastik kayak gitu. Kemudian pelatihan, bagaimana membuat business plan, bisnis kreatif sampah plastik, pengelolaan usaha. Dan kemudian seminar di sini adalah bisnis pemasaran dan inovasi produk ramah lingkungan. Peran pemerintah dalam mendukung bisnis ramah lingkungan. Seperti itu. Kemudian setelah dari jasa, nantinya akan terciptanya yaitu produk. Diharapkan nanti masyarakat itu dapat mengolah sampah yang dulunya belum mengerti tentang pengelolaan atau pemanfaatan sampah menjadi mengerti terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah kayak gitu. Kemudian produk ini ada setengah jadi dan siap jual. Nah, setengah jadi itu bahan pembuatan produk jadi. Kemudian yang siap jual itu seperti hasilnya yaitu tas, dompet, keranjang, tempat pensil dan ataupun bunga gitu. Dan mungkin nanti akan ada banyak lagi pelatihan-pelatihan dalam pembuatan bisnis kreasi sampah plastik ini dengan produk-produk yang lebih bagus dan lebih baik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah lanjutannya dari bisnis kreasi sampah plastik
itu sampah plastik itu dapat dikreasikan menjadi karya kerajinan bernilai jual tinggi tanpa melakukan peleburan terlebih dahulu. Pengelolaan dilakukan dengan menggabungkan lembaran-lembaran plastik menjadi bahan dasar, kemudian baik dengan menjahitnya atau menempelkannya pada material lain. Bungkus plastik beraluminium foil itu sebagai bahan dalam pembuatan kerajinan memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yang pertama itu kuat. Nah, jadi plastik kemasan didesain oleh produsen makanan atau minuman instan sebagai pembungkus produk yang cukup kuat melindungi produk di dalamnya. Di samping itu, plastik baru dapat terurai sempurna dalam waktu 80-300 tahun. Nah, kemudian anti air. Yang kedua itu adalah plastik yang anti air nih. Itu plastik kemasan tertentu yang dirancang untuk melindungi produk di dalamnya dari udara dan air. Yang ketiga itu ada desain yang bagus, yaitu kemasan yang tertata apik, dilihat dari paduan warna, huruf, dan gambar tertentu itu dirancang sedemikian rupa oleh tenaga ahli khusus. Menurut Hermono 2009. Kemudian, murah. Sampah plastik adalah barang buangan dari produk sekali pakai. Oleh karena itu, seringkali dianggap tidak punya nilai lagi. Sampah plastik diperoleh secara gratis apabila kita pandai menyusun strategi pengumpulannya. Kemudian yang kelima itu plastik itu ringan bahannya, jadi mudah untuk diubah menjadi produk dengan nilai jual. Kemudian yang keenam itu adalah lentur, mudah dibentuk dan dilipat. Dengan sifat ini kita dapat memanfaatkan plastik mirip dengan kain ataupun kertas menurut Marpaung tahun 2009. Bab 5 yaitu penutup. Nah, di sini itu ada kesimpulan yaitu sampah plastik dapat diatasi jika setiap pengguna itu memiliki kesadaran dan bijak dalam memanfaatkan plastik. Kegiatan penelitian yang dilakukan telah memberikan dampak yang cukup baik bagi mitra, antara lain terbentuknya pemahaman dan keterampilan tentang pengolahan sampah plastik menjadi barang bernilai guna. Selain itu, kesadaran masyarakat akan penggunaan plastik itu secara bijak itu dapat meningkat. Kemudian yang kedua, saran itu untuk keberhasilan kegiatan ini di masa depan, maka kegiatan ini tuh harus dilanjutkan pada kelompok masyarakat lain, terutama masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Jadi dengan adanya kegiatan tersebut itu harus selalu konsisten dan dapat dilakukan secara terus-menerus sehingga kegiatan tersebut itu tidak berhenti saat ada pelatihan. Jadi diharapkan nanti masyarakat itu juga dapat mengetahui bagaimana terkait pemanfaatan sampah plastik untuk menjadi nilai jual dan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia dan membuka lapangan kerja baru. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam presentasi kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.